Tayamum adalah bersuci menggunakan debu atau tanah. Kenapa dikatakan debu atau tanah? Karena memang ya itulah yang disebut dengan maqasid ya, dengan wasail, wasailut thaharah. Wasilah kita untuk taruh. Ada yang pertama wasilah thaharah, ada debu, ada air, ada tanah. Ini contoh dalam Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan fatayammamu sha'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan sha'id. Dengan sha'id itu debu yang naik. Thayyiba yang suci. Di mana debu nih? Di sini. Ini kadang kita suka megang tembok, kan ada debunya. Dari mana debu ini? Dari sini. Ketiup angin, naik ke atas. Jadi debu yang nempel di tembok itu adalah udah saringan dari debu-debu kasar. Ya, kalau kita pakai yang di sini masih kasar-kasar. Tapi kalau kita pakai yang di sini tembok, udah debu halus tuh semua. Ya, sama kayak Al-Qur'an di rumah kita tuh, udah ada debu itu. Ditaruh atas aja udah nggak dipakai-pakai tuh ya. Enggak, Qur'annya banyak soal di rumah ya. Dipakainya yang ini, yang nggak dibaca gitu. Ya. Jelas ya. Jadi debu yang dipakai boleh yang debu tembok atau debu yang langsung dari tanah. Cuman tanahnya bukan tanah kayak kita ya, tanahnya tanah kering. Ya. Kalau di sini di Balong tuh dulu ada Balong di Mat Beken namanya ya, itu ya. Itu tanahnya tuh. Kalau ketika nah itu tuh. Ya. Ada yang jual, kalau penasaran silakan beli di online shop ya. Debu atau tanah tayamum. Coba dah beli sekali-kali dah. Saya juga belum pernah beli sih. Baru lihat-lihat doang. Ya. Ada ya, debu buka ya di HP, coba buka dah. Yang bawa HP coba buka dah. Coba yang bawa HP coba buka. Tanah tayamum. Ada di online. Nanti beli buat make up enggak apa-apa itu. Suci terus ini. Coba ketemu enggak? Tanah ada? Ketemu? Hah? Di Google ya, di Google. Ketemu? Udah, ada? Ada ini? Debu tayamum. Digambar biasanya. Ada enggak? Ada kan? Coba lihat, kasih lihat gini. Diplastikin kan? Pakai saset gitu kan? Iya gitu. Pemakaian nanti gini, kalau kita mau tayamum nih, beli itu tinggal dibuka aja, tar pakai lah gitu. Jelas ya? Nah, maka dalam mazhab Syafi'i ya, termasuk juga mazhab yang lain, itu dibolehkan ya sebagai pengganti wudu ya. Ada bahasa bercandaan ya, bahasa bercandaan ustadz ya. Kita ini kadang kalau ada dua penceramah tuh kadang-kadang ada bahasa begini. Nih saya ceramah di depan guru. Kalau udah ada air, tayamum batal gitu. Iya. Bener ya. Itu bahasa ceramah dari dulu saya tahu itu. Ya, jadi kalau udah ada air, tayamum batal. Kalau udah ada guru, murid nggak usah ceramah gitu maksudnya. Saya pernah ngomong gitu, dibalikin lagi. Ya. Iya Ustadz, memang betul kalau udah ada air tayamum nggak perlu. Cuman yang orang ini nggak bisa pakai air, sakit soalnya. Kalau orang sakit, biar kali ada air nggak boleh pakai air. Wajib tetap tayamum begitu. Jadi dibalikin lagi nih gitu. Luar biasa ya. Nah, ada beberapa syarat tayamum. Yang pertama, tidak ditemukan air. Nah ini yang pertama ya, baik dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan hador ya. Hador itu tidak berpergian. Lawannya safar apa? Hador. Atau adanya air, namun air tersebut dibutuhkan untuk minum ya. Ada air membuat minum ya, maka boleh tayamum ya. Daripada dia pakai air minumnya buat wudu terus mati kehausan. Nah ya gitu. Kalau di sini sih alhamdulillah ya. Pernah nggak tayamum di sini? Tunjuk tangan yang pernah tayamum di sini di rumahnya. Kenapa nggak pernah? Karena banyak air ya. Nggak bisa keran mati pakai apa? Pakai apa? Pakai aqua botol, mau aqua gelas. Selagi aqua ini ya memang keberadaannya banyak gitu. Kecuali memang air segitu-gitunya, kalau kita pakai malah kita nggak minum. Nah itu jangan.
Ya jadi hampir-hampir kalau di kita jarang yang tayamum ya, kecuali safar. Nah, safar sering ya. Safar lagi naik bis. Saya pernah tuh waktu itu pulang dari Gontor, subuh-subuh kan bangun tuh jam 5-an. Wah, belum sholat subuh. Mobil masih jalan di bis. Udah tayamum. Di bangku mobil di atap tayamum. Pas sholat, salam, nyampe rest area. Turun lagi, sholat lagi. Karena itu sholat lihormatil wakti. Karena sholatnya nggak ngadep kiblat. Dan juga sholat di kendaraan, sholat wajib kagak sah. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh tuh. Ntar besok kita ke Solo nih, amin ya. Kita berangkat ke Solo. Kita sholat di mobil boleh, sholat duha. Allahu Akbar. Nggak apa-apa. Tapi kalau sholat wajib turun. Karena syaratnya menghadap kiblat dan berdiri. Kalau nggak menghadap kiblat, nggak berdiri, nggak sah. Itu namanya sholat lihurmatil wakti. Yang kedua, syaratnya tayamum adalah keberadaan air itu benar-benar ada nyata secara yakin. Namun jarak yang ditempuh melebihi dari 2,5 kilometer. Ya. Namanya haddul kurbi, batasan dekat. Jadi kalau misalnya ada air lebih dari 2,5 kilo, maka nggak wajib meskipun kita yakin adanya air. Kenapa? 2,5 kilo jauh. Ya. Yang kedua, sulitnya menggunakan air, baik secara kasat mata seperti sumber airnya dekat haddul gauth, namun di dekat situ terdapat musuh yang ditakuti, atau secara syarak seperti ia memakai air maka akan timbul penyakit atau bertambah sakit atau penyakitnya semakin lama, maka boleh tayamum. Ya, jadi yang nomor 3 ini kesulitan pakai air. Nah, tadi ada istilah haddul qurbi, ada istilah haddul gauth. Yang ada spidol ya? Ada spidol kan? Ya. Jadi batasan orang nyari air ada 2. Yang pertama namanya haddul gauth. Apa haddul gauth nih? Coba lihat ya. Batasan gauth. Orang minta tolong. Coba kalau tolong, itu kata ulama 150 meter kurang lebih. Ya. Jauhnya 150 meter. Nah, ini batasan dekat. Jadi kalau kita pengen nyari air nih, kita nggak ada air, nyari ke atas, ke arah utara 150, ke arah selatan 150, ke arah timur 150, ke arah barat 150. Ini batasan orang nyari air jarak dekat. Wajib mencari ke seluruh arah selama waktunya masih luas. Ya. Nah, kalau di sini udah nggak nemu, baru boleh tayamum. Ustaz, ada satu arah ke arah barat, dia ada macan, Ustaz, ada macan, ada binatang buas. Nah, boleh nggak ke sini? Nggak perlu ke sini, tapi kayak arah yang aman. Nah, ini namanya haddul gauth. Adapun haddul qurbi, ya, haddul qurb, batasan dekat, ya, ini tadi 2,5 kilo, 2,5 kilometer. Ya, jadi kalau ada sekiranya air dalam jarak tempuh 1 kilometer dan kita yakin akan keberadaannya, wajib gak samperin? Wajib, karena masih dalam batasan haddul qurb. Kalau ada air 3 kilometer dan kita yakin ada air, wajib gak? Enggak wajib. Jelas, paham? Ya. Jadi syaratnya dalam haddul qurb itu tadi sampai 2,5 kilometer. Tuh, ini contohnya ya. Ini teori ya, yang mungkin mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Tapi kalau di daerah sini sih kayaknya enggak ya. Insyaallah Jakarta ini kota barokah ya. Sudah diterawang sama wali-wali dulu. Makanya namanya dulu Jayakarta. Jayakarta itu dalam bahasa Arab Fathan Mubina. Ya, Fatahilah. Ya, Jakarta insya Allah nggak bakal kekeringan. Soalnya apa? Soalnya banjir mulu. Ya benar. Kita ini kadang merasakan suatu kesulitan, suatu musibah. Sebenarnya itu adalah anugerah. Cuman anugerahnya datangnya nanti, bukan sekarang. Ya. Allah kasih banjir sekarang. Sebenarnya Allah lagi nyetok air nih. Ya. Buat siapa? Buat kita. Di saat nanti orang pada kekeringan, kita masih ada air tuh ya. Makanya kalau banjir kudu gembira ya Kak Sari ya. Kak Sari gembira banget tuh banjirnya. Enggak dalam enggak, siapa sebetis doang.
lantai 2 cuma. Saya pernah ke sana, Allahu Akbar, Masya Allah. Masih di Kalibata ya? Masih di Kalibata, ya alhamdulillah. Tuh, gembira itu. Kudu girang, husnuzon namanya Allah ya. Husnuzon ya. Ada orang belum punya keturunan, jangan pakai muram, jangan pakai marah, husnuzon namanya Allah. Ada yang belum nikah, husnuzon aja namanya Allah. Ada kisahnya mungkin buat teman-teman biar makin husnuzon sama Allah. Ada seorang bapak, dia itu sholat di masjid, bawa sepatu baru beli, mahal lagi, ditaruhlah di lemari, dikunci. Sholat, selesai sholat, balik, ternyata sepatunya dicolong, kuncinya dijebol. Marah nih bapak, wah gimana nih pengurus, wah marah. Selesai udah dah, dia pulang naplak dalam keadaan marah. Ketika di perjalanan, nggak lama dibalik dalam keadaan muka yang sangat gembira. Sampai pengurusnya nanya, bapak, tadi bapak pulang dalam keadaan marah, kenapa balik dalam keadaan gembira? Apa yang merubah bapak? Jawabannya begini, tadi ketika saya keluar dari masjid, saya marah karena sepatu saya hilang. Di tengah jalan saya melihat ada seorang anak kecil nggak punya kaki, lagi mengayuh sepeda dalam muka yang bergembira. Saya hanya hilang kulit luarnya saja, itu anak hilang kakinya, dia masih bisa gembira. Kenapa saya nggak gembira walau masih punya kaki yang utuh ini? Subhanallah tuh ya. Jadi kita harus terus bersyukur ya Allah, meskipun dalam keadaan kekurangan ya. Karena sekurang-kurangnya kita masih lebih di mata orang lain ya. Sekurang-kurangnya kita masih sempurna di mata orang lain. Tangan ada gak? Ada. Kaki ada gak? Ada. Mata ada gak? Sempurna udah. Banyak orang yang gak sempurna, yang tak seberuntung kita, tapi masih bisa tertawa dan gembira. Kenapa kita gak gembira ya? Gitu. Ya, cuman satu yang kita belum punya, pasangan, nggak apa-apa ya. Belum punya anak, nggak apa-apa, nggak rugi kok, nggak ya, gitu. Insya Allah selama iman masih di dada, itulah kenikmatan yang sempurna. Nah, ya jelas ya. Jadi kudu husnuzon, Allah ya. Jadi tadi banjir yang Allah kasih sekarang, manfaatnya nanti ya, kita rasakan. Yang keempat, syarat bolehnya tayamum. Air yang ada sangat dingin. Tuh, ya air dingin banget. Sekiranya digunakan akan memudaratkan pemakainya. Dan tidak ada media yang bisa digunakan untuk menghangatkannya. Nah, jadi kalau misal di puncak, ya. Di puncak air dingin nggak? Boleh nggak tayamum? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena masih ada kompor buat ngangetin. Iya. Masih ada water heater kan? Ada gak villa yang ada water heaternya? Ada gitu. Kecuali memang di daerah yang dingin. Kalau di sini nggak dingin-dingin amat. Coba ada pergi ke luar negeri, ada ke Madinah, ke Mekah. Oh, kalau musim dingin, masya Allah itu. Kalau orang ke puncak pakai jaket, itu hangat badannya. Tapi kalau di sono pakai jaket, itu dinginnya masuk ke jaket. Saya waktu awal datang ke Madinah, kan dari Mekah ke Madinah tuh. Itu ke Madinah itu pas di rest area nggak bisa sholat isya. Kenapa? Saking dinginnya, nggak bisa sholat, nggak bisa kena air. Jadi saya kalau di sana saya masuk ke ruang itu tuh, apa kalau di sini tangga darurat ya. Itu kan nggak ada AC itu panas itu, gerah baru kita wudhu gitu. Intinya dingin banget. Nah makanya kalau di daerah kita, insya Allah sih belum sampai lah batasan dinginnya dingin banget, masih biasa-biasa aja. Ya. Jadi 4 syaratnya. Yang pertama nggak ada air, yang kedua ada air tapi jaraknya jauh, yang ketiga sulit menggunakan air gara-gara penyakit, yang keempat airnya sangat dingin. Kemudian syarat tayamum, Ira baca. Syarat tayamum. 1. Mengetahui akan masuknya waktu sholat. Yang kedua, mencari air setelah masuknya waktu. Yang ketiga, debu yang berasal dari tanah, mazhab Imam Syafi'i. Debu yang menempel, mazhab lain. Nah. Yang keempat, menghilangkan najisnya terlebih dahulu jika tidak ada. Lalu kemudian ia bertayamum, akan tetapi masih ada najisnya. Maka kemudian ia sholat. Nanti ketika ada air, ia wajib membersihkannya dan mengqadha sholatnya. Yang kelima, berusaha untuk mencari arah kiblat sebelum tayamum. Nah, yang pertama syarat tayamum adalah mengetahui akan masuknya sholat. Mengetahui akan masuknya sholat ya. Jadi kalau kita mau tayamum ya,
syaratnya adalah tadi udah tahu masuknya sholat ya. Yang kedua, mencari air setelah masuk waktu ya. Jadi cari air dulu ya. Contoh misalnya jam 11, belum boleh tayamum belum? Jam 11 belum boleh. Kenapa? Belum masuk waktu. Pas masuk waktu nyari air tuh. Ada gak tadi di sono? Nggak ada sono, nggak ada sono, nggak ada sono, nggak ada, baru tayamum. Ya. Di WA sama temennya, deket sini jarak sekilo ada air. Samperin nggak? Samperin. Tuh. Itu pun dengan syarat waktunya masih luas. Yang ketiga, syaratnya debu itu yang digunakan berasal dari tanah. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ketat, ya, nggak boleh tembok, nggak boleh mazhab Syafi'i. Harus dari tanah. Ya. Cuman kan sulit, makanya kita biasanya pindah ke mazhab yang lain, nyarinya debu yang nempel, ya, di tembok, di bangku dan di mana-mana itu ya. Tuh. Yang keempat, menghilangkan najisnya dulu. Nah, kalau ada najis, kalau ada ya. Tuh. Jika tidak ada air, lalu kemudian ia bertayamum, akan tapi masih ada najisnya, kemudian sholat, nanti ketika ada air wajib membersihkan dan mengkodok sholatnya. Jadi kalau orang misalnya dia tayamum ada najis, maaf ya, orang belum cebok misalnya, nggak punya air kan buat ini, kemudian dia sholat, dia tayamum di sholat, nanti ketika ada air cebok lagi, kodok lagi sholat, diulang sholatnya ya. Jadi nggak sah orang yang masih dalam keadaan najis, harus bersihin dulu najisnya. Yang kelima, berusaha untuk mencari arah kiblat sebelum tayamum. Jadi sebelum tayamum tentukan dulu kiblatnya mana. Kalau nggak tahu, cari, namanya ijtihad. Ya, ijtihad namanya. Kayaknya matahari belah sono, sono barat, nah kayak gitu ya. Jadi dicari dengan ijtihad namanya. Kemudian rukun tayamum, niat tayamum adalah nawaitu tayammum listibahati shalah lillahi ta'ala. Bareng-bareng ya, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listibahati sholati lillahi ta'ala. Nah ya, jadi kapan waktu melafalkan niat? Waktunya ketika menempukan tangan ke debu sampai ia mengusapkannya ke wajah. Jadi begini, nawaitu tayammum listibahati sholah. Nah itu tuh ya. Jadi pas dari nepuk sudah niat sampai ke sini. Jadi bukan begini, nawaitu tayammum listibahati sholah, tapi dari sini sampai wajah gitu ya. Kalau terlupa dan ingatnya ketika mengusapkan wajah, tetap sah menurut Imam Romli. Berarti yang pertama menurut Ibnu Hajar, dari muka, dari tangan ditepuk ke tanah sampai muka gitu ya. Cuman kalau bisa tadi tanah yang kita pakai yang pertama, bukan yang kedua, kan 2 kali kan, buat muka sama buat tangan. Jangan sampai yang jangan sampai sama. Misal tepuk di sini, jangan di sini lagi tapi di tempat lain. Takutnya tanahnya mustaman. Nah, sebelum diusapkan disunahkan ditiup atau ditepuk, ya ditiup. Cuman jangan pakai ludah ya, basah tar. Jadi wudhu tadi. Cukup begitu. Atau ditepuk. Tepuk ya, bukan begini, kan? Gini. Nah. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan wa daraba bi kaffail ardo. Nabi kita Muhammad SAW memukul dengan kedua telapak tangannya bumi. Wa nafakha fihima, ditiup sama Nabi. Summa masahabihima wajahu wa kaffaihi, dan Nabi usaplah wajah dan kedua telapak tangannya. Nah, disinilah ulama ada beda pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan cuma telapak doang. Jadi begini doang nih, buka, ya, tangan gini. Ada yang begini, ya, mazhab lain. Kalau mazhab Syafi'i sampai siku. Nanti kita ajarkan bagaimana. Kemudian mengusap wajah dan tangan sampai siku, mazhab Syafi'i dan Hanafi. Wajib juga menyela-nyela jari dengan cara tasbik nih, gini. Tasbik. Ya. Cuman kalau tasbik di luar ini makruh ya. Orang begini nih, duduk. Makruh. Ya, karena tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir kalau doa begini. Ya. Jadi kalau kita jangan begini. Kalau begini nggak apa-apa, 2 misalnya gitu ya, gitu. Atau nggak begini. Ya. Yang jelas pokoknya jangan full begini. Ya. Kalau begini masih boleh. Begini boleh. Begini boleh.
Habis itu ngeluarin api mulut itu. Nah, kemudian wajib meratakan ke seluruh wajah sampai ke jenggot, tapi nggak perlu di sela-sela. Jadi wajib rata. Jangan sekedarnya doang, kan tayamum begini. Ini nggak kena nih. Tetap disunahkan. Tuh, diratain. Tapi nggak perlu sampai nyela-nyela jenggot, nggak perlu ya. Dan nggak perlu kumur ya. Tayamum pakai kumur gimana tuh? Jika memakai cincin maka wajib untuk dilepaskan. Tuh yang pakai cincin tuh karena nggak kena ntar tuh ya. Ya. Dan yang ketiga adalah tertib. Nah, bagaimana caranya? Sudah pernah saya jelaskan dahulu, mungkin lupa, kita ulang lagi ya. Nih caranya gini, tayamum. Pertama, pukul tanah ke debu. Tiup atau di ya. Tapi jangan di sini ya. Di sini aja gitu. Terus basuh aja. Basuh aja. Sama kayak wudhu sama. Sekali, udah. Sekali, jangan nggak usah 3 kali ya. Sekali. Baru tangan. Nah, tangannya yang agak detail penjabarannya. Tangan telapak terbagi 3. Telapak ini di bagian jari, perut telapak, ambil jempol, perut jempol. Nah, pertama basuh kanan dulu, pakai ini nih, pakai jari buat bawah. Tuh. Terus dibasuh sampai sini. Sampai siku. Nah, bagian atasnya pakai perut telapak. Nah, bagian jempolnya dibasuh pakai atas jempol. Bagian jempol lagi tuh. Ya. 1 2 3. Ini belum kena nih, ini masih aman nih. Karena ini kenapa nggak dikenain buat yang ini? Ya, kalau ini kita basuh, kita begini sampai sini, nah ini udah nggak bisa buat sini. Maka begini, gini, mau jempol. Yang kiri sama, nggak usah pakai lagi, sekali doang dah. Segini, begini, buat jempol gitu. Jelas ya? Coba praktekin bareng-bareng semua. Ya, ambil debunya, ya, basuh ke muka. Tiup dulu dong. ambil niat ya, ambil tepuk sambil niat. Nawaitul tayammum listibahati sholati fardhu. Ambil muka udah. Itu baca niatnya sampai muka. Jadi jangan nawaitul nungguin dah. Ambil muka, nepok terus sampai muka. Bareng-bareng ulang. Nawaitul tayammum listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Nah. Tepuk lagi tangan. Tangan buat tangan. Ayo, tangan kanan. Gimana? Ya, perut jari basuh bagian bawah. Perut telapak tangan basuh atas sama jempol. Bukan bawahnya. Nih, ininya nih. Jempol itu nih, ininya tuh. Bukan ininya bukan. Atasnya. Kulit atas ya, kulit atas. Tuh gitu ya. Bawah, coba lihat. Ya, coba gimana ya? Coba. Ulang coba lihat, coba. Coba. Ini nggak boleh salah nih. Ya. Nggak usah diputer. Kalau diputer nggak kena kan? Nah gini nih, kita gini nih. Ini kan dibasuh sama ini. Ya kan? Berarti ini dibasuh belum? Udah, diputer. Lah kena ini lagi. Ini lagi yang dibasuh. Oh, bulat. Maka nggak usah diputer, gini aja udah. Coba gini, semua gini. Gini. Kasihan Pak. Cocok udah. Coba gini. Kan bagian bawah tuh dibasuh tuh. Nah, bagian yang perut ini buat basuh yang ini. Gitu. Kan belum kebasuh kan, belum? Habis begini baru jempol. Tuh, gitu. Ya. Nah, kalau begini diputer, kena lagi nih lagi. Abek? Iya, jadi kena semua. Jadi nggak usah diputar. Coba ya dari sini 3 nih, 4 nah, ya saya liatin. 1, ya, iya betul. Jadi nggak usah diputar tangannya ya. Begini aja, set, nah gitu. Nah itu cara tayamum, ya. Tunjuk tangan siapa yang baru tahu cara tayamum begini? Tunjuk tangan yang baru tahu.
Iya, khair. Alhamdulillah. Ada manfaatnya ya. Kemudian yang membatalkan tayamum halaman 24. Yang pertama, segala yang membatalkan wudu. Apa itu? Berapa yang batalin wudu? 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan, kubul maupun dubur. Yang kedua, hilangnya akal dengan sebab tidur atau gila. Yang ketiga, bersentuhan dengan yang bukan mahram. Yang keempat, menyentuh kemaluan atau dubur. Itu yang batalin ya. Sama. Yang kedua, nemukan air. Nah, ini dia. Jadi ada sahabat ceritanya, dia ini berdua nih, cerita dengerin nih semua. Berdua pengen sholat, tapi nggak ada air. Airnya dua-duanya tayamum. Pas sholat, Allahu Akbar, selesai sholat rapi, ada air. Yang satu ngulang dengan wudhu, sholat lagi, yang satu enggak. Air nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kita waktu itu nggak dapat air ya Rasul, begini. Terus ada yang ngulang, gimana kira-kira yang nggak ngulang? Kata Rasul, yang nggak ngulang bener, yang ngulang pahalanya double, gitu. Ya. Jadi kalau nggak ngulang nggak apa-apa. Dengan syarat udah selesai tapi kalau masih sholat batal. Salat batal. Ya. Yang ketiga, mampu menggunakan air. Tuh ya, batal tuh. Seperti orang yang tadinya sakit kemudian sembuh. Ya tuh. Tadinya meriang nih, nggak bisa pakai air. Tahu-tahu sembuh. Nah, itu boleh pakai air. Ya, tapi memang ada uzur sih ya. Ada kisah sahabat Nabi meriang malam-malam. Ya, kemudian tanya temennya, "Ane pengen sholat Isya, cuman ane dingin banget, meriang." Yaudah, ente mandi aja nggak apa-apa, insya Allah buat ibadah mah gitu. Dia mandi meninggal. Ini nih ibadah nggak pakai ilmu tuh. Dia mandi meninggal, habis meninggal bingung nih, panik nih. Nanya ke Rasul, ya Rasulullah, ada teman saya dia sakit, terus kemudian dia pengen mandi, terus mandi meninggal. Kata Rasul, cukup tayamum gitu. Jadi boleh tayamum. Besok giliran dia nih sakit malam-malam pengen mandi, cuma kan disuruh tayamum. Dia nggak nanya sama Nabi. Akhirnya Akhirnya dia kias aja. Orang kalau mandi kan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berarti tayamum juga sama ya. Dia guling-guling di pasir gitu. Nanya Nabi, ya Rasulullah gimana? Cukup engkau basuh muka ame tangan gitu ya. Jadi tetap sama buat orang mandi ataupun buat orang wudu. Yang keempat ya yang batalin tayamum adalah murtad. Yakni keluar dari Islam. Itulah 4 perkara yang membatalkan tayamum. Mungkin sampai sini saja kita pembahasannya ya. Nanti kalau ini kan terkait dengan pernikahan ya. Nanti kalau ente nikah mungkin nggak ada air, nah bisa apa tuh? Tayamum. Gimana tayamumnya? Guling-guling di pasir. Enggak lah ya. Cukup buka sampai apa? Ame tangan. Baik, ada yang mau nanya? Fadhol silakan. Masalah apa bebas?